Pemirsa, puncak arus mudik di Pelabuhan Merak diprediksi terjadi hari ini. Begitu juga dengan Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur yang dipadati pemudik sejak pagi tadi. Puncak arus mudik di Pelabuhan Merak terjadi sejak malam tadi, namun antrian kendaraan masih terjadi hingga hari ini. Kepadatan bahkan menjalar hingga ke jalan tol. Kondisi di setiap dermaga pelabuhan dipadati mobil pribadi yang hendak menyeberang ke Sumatera. Membludaknya pemudik mobil pribadi yang hendak masuk ke kapal membuat kantong parkir dermaga penuh. Kondisi itu mengharuskan polisi memberlakukan buka tutup di jalur Cikuasa atas. Kondisi serupa juga terjadi di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Tiket bus antar kota antar provinsi dari Terminal Pulau Gebang telah ludes terjual hingga keberangkatan besok 7 April. Sementara tiket yang tersisa sebelum Hari Raya Idul Fitri tersedia untuk keberangkatan tanggal 8, 9, dan 10 April. Tiket yang masih tersedia ini merupakan perjalanan dengan pelayanan armada tambahan dari masing-masing perusahaan penyedia jasa transportasi. Lalu bagaimana situasi terkini arus mudik di sejumlah lokasi? Kita akan tanyakan langsung ke tim liputan BTV yang sudah berada di Pelabuhan Merak dan Terminal Pulau Gebang. Ada reporter Kelvin Sipahutar dan juru kamera Kuel Joseph di Pelabuhan Merak, Banten, serta ada reporter Anissa Fauziah dan juru kamera Haniel Rivelino di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kita ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Selamat sore, Kelvin. Bagaimana pantauan arus mudik di sana sore ini? Apakah antrian panjang kendaraan masih terjadi? Ya baik, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Tepat pada hari ini adalah jatuh ke puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten begitu, dan memang untuk kepadatan daripada kendaraan ini sudah terpantau sejak Sabtu pagi sampai dengan sore hari ini. Kepadatan kendaraan ini masih memanjang begitu, bahkan sampai keluar di pintu dermaga eksekutif begitu Stefani. Selain itu kami juga sempat memantau adanya kepadatan yang terjadi di exit tol Merak menuju ke arah pelabuhan begitu. Namun untuk kepadatan ataupun penumpukan kendaraan di exit tol tersebut ini merupakan salah satu strategi ataupun antisipasi yang dilakukan PT ASDP maupun juga pihak kepolisian dengan melakukan sistem penundaan atau delaying system agar tidak terlalu terjadi penumpukan yang ada di dermaga-dermaga pelabuhan, baik itu dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler, Stefani. Dan untuk pantauan kami untuk kepadatan daripada kendaraan hari ini merupakan atau masih didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4, Stefani. Dan informasi yang kami terima dari pihak ASDP Cabang Merak ada lebih dari 66 unit kendaraan ataupun kapal feri yang akan melakukan penyeberangan begitu untuk melayani para penumpang ataupun pemudik yang hendak melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung begitu Stefani. Dan informasi yang kami terima juga dari pihak PT ASDP Cabang Merak bahwa untuk tiket puncak arus mudik ini sudah ludes terjual Stefani, tidak hanya di tanggal 6 ini, namun untuk tiket untuk tanggal 7 dan juga 8 ini juga sudah ludes terjual Stefani. Artinya kepadatan ataupun penumpukan kendaraan dan juga penumpang ini diprediksi tidak hanya akan terjadi hari ini, namun juga pada esok dan juga lusa Stefani. Di mana untuk khusus tanggal 6 dan 7 Stefani ini ada sekitar lebih dari 1 juta penumpang yang tercatat akan melakukan penyeberangan menggunakan kapal feri ke arah Pelabuhan Bakauheni Lampung begitu. Untuk melakukan antisipasi daripada antrean kendaraan yang begitu memanjang Stefani, dari pihak ASDP dan juga kepolisian setidaknya sudah menerapkan beberapa strategi Stefani. Kalau saya rangkum ada 3 strategi yang dilakukan PT ASDP Cabang Merak dan juga kepolisian untuk mengurai kepadatan daripada antrean kendaraan. Pertama adalah mengarahkan seluruh kendaraan sepeda motor atau pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan begitu Stefani, di mana kebijakan ini pun sudah diberlakukan sejak tanggal 3 kemarin dan akan berakhir pada tanggal 9 April 2024.
Sementara untuk strategi kedua tadi seperti yang saya sebutkan ada delaying system atau sistem penundaan yang dilakukan oleh PT ASDP dan juga pihak kepolisian dengan menunda kendaraan-kendaraan di beberapa titik buffer zone atau zona penyangga begitu di rest area 43, di rest area kilometer 68 dan juga ada di area Cikuasa atas dan juga di lahan mudik begitu Stefani. Dan apabila kendaraan-kendaraan tersebut ini sudah mendekati jadwalnya maka akan diarahkan kembali ini menuju ke arah Pelabuhan Merak untuk kemudian melakukan penyeberangan begitu Stefani. Sementara untuk strategi ketiga Stefani ada pula kapal feri yang disiapkan ini pada puncak arus mudik ini dengan kapal feri yang berkapasitas besar. Kapal feri dengan kapasitas besar ini akan dioptimalkan selama peak season Stefani, selama puncak arus mudik demi menampung penumpang maupun jumlah kendaraan yang volumenya akan meninggi pada puncak arus mudik yang terjadi pada hari ini. Dan tentu masih akan kita pantau Stefani bagaimana arus mudik yang akan terjadi di Pelabuhan Merak pada puncak arus mudik hari ini, esok hari dan juga lusa yang diprediksi masih akan terus terjadi karena tiket sudah ludes terjual. Stefani. Baik, selanjutnya kita akan memantau arus mudik di Terminal Pulau Gebang. Selamat sore Anissa, apakah sudah banyak pemudik yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang? Memasuki puncak arus mudik di tahun 2024 ini sudah banyak Stefani pemudik yang meninggalkan ibu kota DKI Jakarta melalui terminal terpadu Pulau Gebang sampai dengan sore hari ini. Bahkan memang kelebihannya ataupun lonjakannya ini sebetulnya ada pada pagi sampai dengan siang hari tadi. Meskipun demikian sampai dengan sore hari ini terminal Pulau Gebang terpadu ini juga masih diramaikan oleh para pemudik di mana pada saat ini berdasarkan pemantauan kami memang sejak siang hari tadi saat ini pemudik juga masih terus memadati area tunggu dari keberangkatan, begitu mereka menunggu menantikan adanya keberangkatan dari masing-masing keberangkatan mereka yang akan diberangkatkan. Yang paling terdekat adalah sekitar 10 menit lagi yakni 16.30 begitu di mana keberangkatan pada sore hari ini paling banyak adalah melalui ke wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur begitu. Dan sampai dengan sore hari ini rata-rata memang kalau keberangkatan yang ada di terminal terpadu Pulau Gebang ini ada sekitar 300 sampai dengan 400 armada yang diberangkatkan dari sini sampai dengan pada tanggal 1 dan juga sampai tanggal 5 dalam masa periode mudik ini ada sekitar 1.600-an armada yang sudah diberangkatkan. Bahkan Stefani sampai dengan saat ini tingginya animo pemudik yang melalui jalur ataupun menggunakan moda transportasi umum yakni khususnya akap begitu ini membuat tiket di terminal Pulau Gebang ini sudah ludes habis terjual yakni dari tanggal 5, 6 sampai dengan esok karena memang diprediksikan oleh pemerintah puncak arus mudik ini akan terjadi 5, 6 sampai dengan 7 yang di puncaknya juga ada di tanggal 7 esok ya di hari Minggu begitu. Ini tiketnya sudah habis terjual. Namun meskipun demikian tiket online yang sudah habis terjual ini sebetulnya sudah diumumkan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan otobus begitu sehingga memang masyarakat yang tidak kebagian tiket ini sebetulnya kami dapat memilih alternatif lain untuk melakukan perjalanan mudik selain menggunakan bus akap dan memang ini cukup menjadi minat begitu bagi masyarakat karena berdasarkan pengamatan dari banyak pengamat transportasi yang mengatakan bahwa untuk tahun ini banyak sekali masyarakat yang memilih mudik menggunakan moda transportasi umum dan selain daripada itu untuk mengantisipasi hal tersebut dari Kemenhub di sini pada pagi hari tadi juga sebetulnya sudah melangsungkan begitu mudik gratis yang disediakan oleh Kemenhub dengan 160 armada yang sudah diberangkatkan pada pukul 10 pagi hari tadi. Sementara daripada itu dari pihak pemudik ini juga tidak perlu khawatir karena meskipun jumlah pemudik yang cukup banyak, kemudian juga armada-armada yang cukup banyak di sini, tentunya keamanan dan juga kesehatan dari pengemudi maupun kendaraan ini juga sudah melalui tahap-tahap tes terlebih dahulu. Untuk pengemudi dilakukan tahap tes kesehatan yang mana tes kesehatannya ini hanya berlaku selama 1 kali 24 jam sehingga nantinya pengemudi yang tiba kembali di terminal terpadu Pulau Gebang ini untuk dapat melakukan tes kembali tes kesehatannya dan kemudian untuk dari kendaraan ini juga melalui tes rem cek terlebih dahulu dan selain daripada itu ini juga diharapkan menjadi catatan begitu di mana ini dinyatakan oleh para pengemudi bahwa mereka mengkhawatirkan kendala-kendala yang terjadi pada saat arus mudik ini adalah terkait dengan kontraflow di mana ketika terjadinya kontraflow dihimbau ataupun dikhawatirkannya dari pihak pengemudi yang akan menuju ke Jakarta dari daerah ini akan terjadi hambatan di jalur arteri sehingga antisipasinya adalah dari perusahaan otobus ini menyediakan masing-masing dari satu bus ini akan dikendalikan oleh 2
kedua pengemudi. Sehingga dengan demikian ini dapat menjadi antisipasi daripada bahaya yang kemungkinan akan terjadi begitu, dan juga kita turut menghimbau kepada masyarakat tentunya tetap jaga keselamatan dan menikmati perjalanan nantinya untuk menyambut bersama momentum bersama dengan keluarga dengan penuh suka dan juga cita Stephanie. Sementara demikian Stephanie kembali ke studio. Terima kasih Anissa dan Haniel atas laporannya dari Terminal Pulau Gebang. Sebelumnya juga ada Kelvin dan Koel dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.